Bapak, Saudara, anak-anak terkasih sahabat GPIB, bersama dengan saya dari Bumi Majapahit, Erika Tataung, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Mandul Mojokerto, dalam Night Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat saat ini untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan kami boleh menjalani hari ini. Dan hanya anugerah-Mu saja kami boleh ada dalam Night Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kami percaya juga Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Karena itu Bapa, dalam nama Yesus bersabdalah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapa, saya akan membaca dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 19 sampai 21 dalam Alkitab terjemahan baru 2. Firman Tuhan menyatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hidup bagaikan pelita yang bercahaya, tema dalam pembacaan Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Cahaya merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua. Tanpa cahaya, pagi, siang, ataupun malam hanyalah gelap tanpa keindahannya. Bahkan juga tanpa cahaya mata kita ini tidak bisa melihat apa-apa. Karena itu kita patut bersyukur dengan adanya cahaya kita masih bisa melihat, menikmati keindahan yang Tuhan boleh berikan untuk kehidupan ini. Nah, umat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang mereka harus hadapi, Sang Rasul Petrus memberikan surat ini agar mereka terus memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan nubuatan-nubuatan para nabi. Jangan digoyahkan dengan adanya pengajaran-pengajaran palsu. Jangan digoyahkan adanya berita-berita isapan-isapan jempol yang mau mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu tidak akan terjadi. Karena pada waktu itu memang dalam kehidupan yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh umat Tuhan karena kekejaman yang diberikan oleh Kaisar Nero yang memerintah di Romawi pada tahun 64 Masehi, umat Tuhan mengalami kesakitan yang luar biasa. Mereka harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa dengan kezoliman yang luar biasa. Mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai keimanan mereka. Penindasan, persekusi, hal-hal yang menyakitkan, perjuangan-perjuangan yang tidak mudah menjadi bagian dalam kisah kehidupan orang-orang percaya. Dengan semua yang terjadi, ada banyak orang percaya yang pada akhirnya berpikir untuk meninggalkan keimanan mereka. Ada banyak orang percaya yang pada akhirnya juga menjalani hidup sekehendak dirinya mereka sendiri, tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan mereka juga mulai mempertanyakan apakah sungguh Yesus akan datang untuk membebaskan umatnya. Nah, Rasul Petrus dalam suratnya ini, dia mau menegaskan bahwa apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, dia bersama dengan teman-teman Rasul yang lain menjadi saksi bagaimana Allah menyatakan kehormatan dan kemuliaan terhadap Kristus. Sehingga apa yang dinubuatkan para nabi tentang Sang Mesias itu yang akan hadir untuk menyelamatkan kehidupannya, dia menjadi semakin diteguhkan bahwa Yesus memang akan hadir. Kedatangan Kristus itu akan menjadi sebuah nubuatan yang menjadi bagian dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu, Sang Rasul mau mengatakan kepada umat Tuhan sidang pembacanya ini agar alangkah baiknya jika orang percaya itu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit di hati mereka. Umat yang berada dalam penderitaan, berjalan dalam lorong-lorong yang gelap itu, untuk mereka melihat dan memperhatikan nubuatan-nubuatan para nabi tentang kehadiran Mesias untuk kehidupan orang percaya, itu akan tergenapi. Dan bagaimana itu harus dilihat dan diperhatikan seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Pengharapan itu menjadi kepastian untuk kehidupan setiap orang. Dan dalam pengharapan itu mereka harus tekun untuk menjalani kehidupannya sampai Kristus datang kedua kali kelak. Jangan menjalani hidup sekehendak diri sendiri, tapi tetaplah hidup sebagai umat Tuhan yang melakukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus.
Ibu bapak saudara, anak-anak terkasih sahabat GPIB, di tengah perjuangan kehidupan yang tidak mudah, yang juga menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita melihat ada banyak kesulitan-kesulitan yang memang kita hadapi. Bahkan dalam penderitaan kesulitan itu, ada banyak orang percaya juga mengambil jalannya mereka sendiri. Di tengah hidup yang tidak mudah saat ini, orang dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan agar apa yang dia inginkan dalam hidupnya itu bisa tercapai. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kalau nggak ikutan gila nggak kebagian, banyak orang menjadi ikut-ikutan gila di tengah dunia dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa saat ini. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa dalam pergumulan, perjuangan, dan penderitaan hidup yang kita hadapi, teruslah melihat dan memahami bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup untuk menyatakan bahwa pengharapan-pengharapan kita dalam Kristus itu akan terjadi dan bagaimana Allah senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Pelita yang bercahaya itu ada juga dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Dan kita harus dimampukan untuk menjalani segala sesuatunya bersama dengan Kristus. Karena di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan yang bahkan kita alami sekalipun, ketika kita menjalani segala sesuatunya dalam ketulusan dan ketaatan kepada Kristus, kita akan melihat bahwa ada banyak berkat yang Tuhan boleh hadirkan. Kekuatan, pertolongan Tuhan yang tanpa batas itu menjadi cerita-cerita iman yang luar biasa untuk terus memampukan kita bahwa hidup kita dalam cara Tuhan yang ajaib. Untuk itu ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi hari ini, di tengah perjuangan tantangan hidup yang tidak mudah, mari kita terus mendasari hidup dalam terang firman Tuhan. Mari terus meletakkan pengharapan itu kepada Allah. Lorong-lorong gelap yang harus kita jalani, percayalah, di sana ada pelita yang terus bersinar, terus bercahaya. Dan bagaimana kita harus mengikuti cahaya itu, supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan untuk kehidupan kita. Mungkin memang ada suatu saat kita merasa takut untuk melewati kegelapan. Tapi kalau kita tidak melewatinya, kita tidak akan sampai pada cahaya yang kita inginkan. Mari lewati pergumulan-pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Mari jalani semuanya dalam kasih karunia Allah. Tuhan hadir bagi hidup Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, hadir bagi hidup kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kasih-Nya, Dia menolong dan menopang kita. Nah, kalau kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang demikian itu, mari juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup harus kita jalani dengan bagaikan pelita yang bercahaya. Untuk itu malam hari ini, mari kita juga merefleksikan apakah kemarin, hari ini, hidup ini sudah kita jalankan seperti hidup yang bagaikan pelita yang bercahaya itu. Kalau belum, mari mulai sekarang, besok, dan hari-hari ke depan dalam tahun rahmat Tuhan yang Tuhan percayakan, jadikanlah hidup bagaikan pelita yang bercahaya. Kalau sudah, mari kita teruskan, supaya hidup yang bagaikan pelita yang bercahaya itu juga terus menyinari kehidupan kita, menjadi berkat dalam setiap perjumpaan dengan sesama kita. Tuhan Yesus menolong kita dalam seluruh proses kehidupan ini. Apapun yang kita gumulkan dan perjuangkan, Dia ada bagi hidup yang kita jalani. Dan kita bersyukur dalamnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa di tengah pergumulan dan tantangan hidup yang tidak mudah sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh ada berkat Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, bahkan kami mampu untuk berjalan dengan kepala yang tegak, hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kami mengimani, Engkau memegang kami dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan itu. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup untuk menjadikan diri kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar hidup yang boleh kami jalani ini adalah hidup yang bagaikan pelita yang bercahaya, yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kehidupan umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan menolong dalam seluruh harapan-harapan hidup mereka. Tuhan memegang mereka untuk mereka boleh dituntun, melihat dan menyaksikan cahaya Kristus menerangi langkah hidup mereka. Dan bagaimana berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir. Keluarga, anak-anak, orang tua, orang-orang yang kami kasih yang jauh terpisah daripada kami
Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka seperti Tuhan menyertai dan memberkati kami di tempat ini. Istirahat malam kami menyerahkan dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan menjaga dan menjaminkan hidup kami, dan izinkanlah kami besok terbangun dalam kuat kuasa Tuhan untuk kami memulai hari dan menjadikan hari itu hidup kami bagikan hidup sebagai pelita yang bercahaya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam terang kasih karunia Allah, kami mau terus menjalani hidup dengan rasa syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam bagi kita sekalian, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.